tengah, yang masih berada di belakang supaya merapat ke depan. Insya Allah berkah ilmunya lebih dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, juga jemaah Masjid Al-Hijrah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk bersama-sama berkesempatan duduk di taman-taman surga di majelis ilmu guna menyimak nanti tablik akbar bersama guru kita Ustadz Dr. Raspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, sebelum kita mulai untuk menyimak kajian ilmu bersama guru kita, ada beberapa informasi yang kita akan sampaikan kepada jemaah semua dan juga para pemirsa Asil TV, yaitu untuk progres pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Alhamdulillah untuk saat ini sudah dilakukan pemasangan tiang struktur lantai 2 di ruang sholat akhwat. Itu sedang proses, satu persatu tiang sudah dilakukan pengecoran. Sementara untuk asrama ikhwan juga sedang proses pemasangan dinding lantai 2. Dan semoga target di tahun depan sudah bisa menerima santri baru lagi. Dan yang paling penting adalah untuk lantai 1, alhamdulillah sudah dilakukan pemasangan granit dan juga marmer tiang. Sementara dana total dana yang dibutuhkan adalah 1,4 miliar untuk granit. Dan alhamdulillah sudah terkumpul itu sebanyak 1,1 miliar. Jadi masih sisa 300 juta lagi. Insya Allah kita mengimbau kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Asil TV dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah yang menyaksikan kita untuk kesempatan hari ini, masih mengimbau, masih terbuka kesempatan kita untuk sama-sama berlomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah mudahkan progres pembangunan ini bisa cepat rampung dan di tahun depan kita sudah bisa menikmati sholat berjamaah dan juga sholat di sana melakukan Ramadan insya Allah. Tapi para pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, kita akan langsung saja mendengarkan tablik akbar bersama guru kita Ustazuna Dr. Raspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala dengan tema Jangan Salah Pilih Kunci. Seperti apa nantinya kita akan sama-sama nyimak. Dan insya Allah di sesi akhir nanti Ba'da Isya kita akan buka 15 menitan untuk sesi tanya jawab. Antum bisa menulis pertanyaan langsung mulai saat ini dan juga nanti para pemirsa bisa mengirimkan di 0811 755 0606. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada guru kita dan kepada Ustaz kita persilahkan. Fal yatafaddal masykura wa mahjura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir di Masjid Al-Hijrah, yang bersama kita melalui media-media terutama Asil TV, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita masih
dimudahkan oleh Allah untuk melakukan tuntutan-tuntutan takwa. Kita masih bisa mengerjakan hal-hal yang menambah iman. Semoga kita semua selalu diberi oleh Allah istiqamah di atas takwa dan di atas iman. Kemudian saya bersama kawan-kawan mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus Masjid Al-Hijrah Markaz Sunnah Nusantara ini di Kota Pekanbaru yang telah melakukan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Akhirnya malam hari ini kita berkumpul bersama di salah satu majlis min majalis al-ilmi insyaallah. Jazakumullahu khairan semua pihak yang terkait, dan untuk para jemaah hadirin wal hadirat, al-musyahidina wal musyahidat, para pemirsa, begitu juga para pendengar yang bersama kita, jazakumullahu khairan atas kesediaan untuk berkumpul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan oleh Nabi-Nya kepada kita. Nabi SAW berjanji tidaklah berkumpul satu kelompok orang di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya, melainkan akan turun ketenangan, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala mereka kepada penghuni langit, membangga-banggakan. Kemudian judul yang tadi kita dengarkan bersama, jangan salah pilih kunci. Apa ini? Apa maksudnya? Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita menganggap lucu dan juga terkadang menyusahkan. Ketika kita pergi ke suatu tempat, sebelumnya saya ingin jelaskan dahulu tentang makna kunci. Kunci mungkin semua kita tahu artinya. Namun di dalam bahasa Arab, kunci adalah miftah. Miftah. Miftahun. Jamaknya mafatih. Jamaknya apa? Mafatih. Ya, miftahun, miftahani, mafatihu. Ia adalah alatun li fathil babi wa nahwihi. Sebuah alat yang berfungsi untuk membuka pintu. Ya. Kemudian bisa jadi kunci dalam bahasa kita memiliki banyak arti. Kalau tadi hanya untuk membuka pintu, tetapi dalam bahasa kita banyak artinya. Tentu tujuan atau fungsinya adalah mengunci dan membuka. Fungsi kunci, mengunci dan membuka sesuatu. Ya. Seperti kunci pintu, pintu rumah, pintu mobil, pintu lemari, atau dalam bentuk kunci gembok. Juga ada kuncinya, dan setiap gembok ada kunci khusus. Tidak semua kunci bisa dipakai untuk satu buah gembok. Ya.
Jadi kalau kita ingin pahami bahwa kunci ini fungsinya sangat luar biasa. Ya, kadang menjadi penjaga. Bila pintu terkunci dengan baik, maka yang di dalam rumah misalnya, yang di dalam lemari, yang di dalam mobil, terjaga dengan baik. Bila kuncinya tidak baik, tentu yang ada di dalam rumah, yang ada di dalam lemari, yang ada di dalam peti, yang ada di dalam mobil misalnya, di dalam tas, dalam koper, itu tidak terjaga dengan baik. Itulah gambaran fungsi kunci. Kemudian terkait dengan salah memilih, karena kita jelaskan tadi bahwa segala sesuatu kuncinya khusus. Sebuah koper kuncinya khusus untuk koper itu sendiri. Rumah juga demikian, mobil juga demikian. Mobil yang sama mereknya, yang sama tahun pembuatannya, pemiliknya yang berbeda atau pemiliknya sama tapi dia punya 2 unit mobil yang sama, kuncinya tidak bisa sama. Ya. Maka dalam konteks yang seperti ini kita harus berhati-hati, jangan sampai salah pilih kunci. Ya. Ini kejadian luar biasa selalu ya, ketika kita punya lebih dari satu kunci. Taruhlah misalnya kunci banyak bergelantungan di tempatnya itu, kemudian kita ingin membuka sebuah pintu dengan banyak kunci tadi. Lalu kita pilih satu, kemudian dicolok, masukkan ke dalam lubangnya, ternyata tidak pas. Kita masih punya kesempatan untuk memilih yang lain. Bukankah demikian misalnya pintu masjid ini? Security misalnya memegang semua kunci yang ada, kunci pintu yang ada di tempat ini. Dan tergantung di tempatnya, di talinya. Lalu ketika dia buka, karena pintu yang hampir sama bentuknya, kuncinya hampir sama. Walaupun lubangnya tidak menerima semua kunci yang sama tersebut. Ketika dimasukkan, dipilih satu, ternyata bukan, kita bisa ngambil yang kedua. Masukkan yang kedua. Ternyata bukan juga itu kuncinya, kita ambil yang ketiga. Kita tidak kemana-mana. Dan ini kalau salah kunci dalam kasus yang seperti ini, saya rasa tidak terlalu menakutkan. Benar apa tidak? Ya tinggal pilih yang lain. Tidak bisa masuk yang ini, tidak bisa membuka. Pilih yang kedua. Karena kunci di tangan kita semuanya. Tetapi kalau kita satu punya kunci kantor di situ, kunci rumah di situ. Ketika kita pulang ke rumah, kunci rumah tinggal di kantor. Ya kan? Yang kita bawa ketika keluar, kan kunci kantor, kita kunci kantor kita. Pulang ke rumah, ternyata kunci rumah tinggal di kantor. Bisakah kita membuka rumah? Tentu balik ke kantor lagi, sementara kantornya jaraknya 10 kilo. Jadi menyulitkan, menyusahkan. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kita dari rumah, rasanya sudah bawa kunci kantor. Pas tiba di kantor, kita merasa sudah bawa kuncinya, ternyata salah kunci. Yang dibawa kunci kantor yang lain. Kalau punya kantor yang lebih dari satu. Mobil juga demikian. Ya, mobil juga demikian. Inilah gambaran kepatalan ketika kita salah memilih kunci dalam urusan duniawi. Ya seringkali saya, tadi pagi juga demikian. Tadi pagi ini mungkin sebagai pelajaran juga. Pintu rumah, itu 2. Pintu kayu dengan pintu besi. Ya, pintu kayu dengan pintu besi. Ini lucu ini. Ya. Saya ketika keluar pagi sebelum subuh, saya bawa kunci sendiri. Lalu kunci yang tinggal di rumah, ya, saya letakkan di kunci di pintu besinya, di bagian dalam. Ya. Lalu pintu kayu yang kan begini, ini di bagian dalam rumah, ini pintu kayu, di luarnya pintu besi. Ada enggak pintu seperti itu? Ada ya, yang pintu besi ini mungkin lebih menjaga ya. Nah, kemudian saya kunci pintu kayunya,
Kemudian pintu kunci yang seharusnya tinggal di rumah, saya keluarkan dari lubangnya dan saya letakkan di pintu besi, di bagian dalam. Di bagian dalam. Dari luar pintu besi ini saya kunci lagi. Kira-kira yang dari dalam bisa keluar atau tidak? Paham apa cerita saya yang lucu ini? Saya ketika diceritakan tertawa sendiri saya. Ya. Kenapa? Bagaimana pula orang bisa mengambil kuncinya? Pintu di dalam yang bagian pintu kayunya terkunci, kuncinya tidak ada di situ. Kuncinya saya gantung di bagian dalam pintu besinya. Dari luar saya kunci lagi. Jadi kunci terkurung. Kuncinya terkurung. Jadi telepon sana, telepon sini. Orang di luar tidak punya sarana untuk keluar kecuali ada pintu. Alhamdulillah pintu kedua. Dari situ yang tidak biasa dibuka. Akhirnya dari situ mereka keluar. Ya. Nah, ini fatalnya salah kunci. Salah mengunci pun fatal. Salah mengunci pun fatal. Itu gambaran kefatalan, makanya judul ini kita angkat. Jangan salah pilih kunci. Andai kesalahan ini terjadi di dunia, mungkin kita bisa punya kesempatan untuk memilih atau mencari atau meralat, memilih kunci yang sebenarnya. Kalau seandainya di akhirat, kita salah kunci. Kalau di akhirat kita salah kunci. Bisakah kita balik ke dunia untuk ngambil kuncinya? Tidak. Nah ini yang perlu kita tekankan bersama. Judul ini, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya ambil dari hadis ya, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, kemudian Abu Dawud At-Tayalisi di dalam kitab musnadnya, Ibnu Majah di kitab sunannya dengan nomor 237. Nomor hadis di Sunan Ibnu Majah 237. Kemudian Abu Dawud At-Tayalisi di musnadnya dengan nomor hadis 2195. Kemudian Ibnu Abi Asim di kitabnya As-Sunnah yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani, ya. Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dengan nomor 297. Ini nomor-nomor hadis saya sebutkan. Hadisnya dibawakan oleh Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala an, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantu dan pelayan Nabi. Kata beliau, hampir 10 tahun dia menjadi pelayan Nabi. Ya. Dia meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna minan nas mafatihu lil khairi, maghaliqu lisyarri." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang umpama kunci-kunci terhadap kebaikan dan penutup keburukan. Wa inna minan nas mafatihu lisyarri maghaliqu lil khairi. Dan sebaliknya, ada juga di antara manusia orang-orang yang umpama kunci-kunci keburukan. Kebalikan dari yang pertama. Dan penutup-penutup kebaikan. Ya. Itu berita dari Nabi. Dan ini pasti terbaginya manusia dalam konteks kunci kebaikan, kunci keburukan itu terbagi dua. Ya. Kata Nabi, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Berbahagia. Nanti kita akan jelaskan makna dari tuba. Kita sekarang dalam
proses menerjemahkan hadisnya. Berbahagialah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kunci-kunci kebaikan di tangannya. Ya. Wa wailun, ini sebaliknya juga, kebalikan dari yang pertama, dan wail, celakalah bagi orang yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan di tangannya. Ya, inilah akhir dari hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu an. Dan hadis ini tadi kita sudah sampaikan, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, oleh At-Tayalisi, dan juga Ibnu Abi Asim dan yang lainnya. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani dengan mengumpulkan jalur-jalurnya bimajmu'i turuqihi, walaupun di sebagian sanadnya ada perawi yang diperbincangkan, termasuk As-Suyuti melemahkan hadis ini dan yang lain-lainnya, tetapi ketika dikumpulkan turuk, jalur-jalur dan sanad-sanad hadis ini, menjadilah dia kuat sehingga dihasankan oleh Al-Albani di kitab As-Sahihah, silsilah Al-Ahadits As-Sahihah di nomor hadis 1332. Kemudian juga dia mensahihkan, menhasankan hadis ini dengan mengumpulkan jalur-jalurnya di Sahih Ibnu Majah dengan nomor 195. Dari hadis inilah kita, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mengingatkan jangan sampai kita salah memilih kunci untuk kita bawa ke akhirat. Ya. Balik kita ke hadis. Inna minan nas mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarri. Wa inna minan nas mafatihu lisyarri maghaliqu lil khairi. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Santri sudah hafal? Hah? Ada yang sudah hafal? Saya ulangi sekali lagi. Inna minan nas mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarri wa inna minan nas mafatihu lisyarri, tinggal dibolak-balikkan saja, mafatihu lisyarri maghaliqu lil khairi. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Sudah? Saya tidak menuntut hafalannya. Hanya sekedar menekankan bahwa hadis ini mudah untuk dihafal. Baik. Mafatih tadi kita sudah uraikan di awal. Kunci bahasa Arabnya miftah. Jamaknya apa? Mafatih. Dan kita juga sudah jelaskan maknanya tadi. Alat yang digunakan untuk membuka dan mengunci sesuatu. Apapun bentuknya. Rumah, peti, koper, mobil, dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian maghaliq, ini makna kata per kata dari hadis. Tadi mafatih, maghaliq lawan dari mafatih. Maghaliq lawan dari mafatih. Kalau mafatih jamak dari miftah yang fungsinya untuk membuka yang tertutup, sementara maghaliq asalnya mighlaq, mufradnya mighlaqun, mighlaqani, maghaliqu. Perhatikan santri, mighlaqun ala wazni miftah, ala wazni mif'al, ismul ala. Ya. Aghlaqa yughliqu, ighlaqan, aghliq, mughliqun, mughliqun,
Miglaq. Ya. Miglaq adalah alat untuk menutup. Kalau miftah alat untuk membuka. Jamaknya kalau miftah mafatih, kalau miglaq maghaliqu. Maghaliqu. Dia tidak menerima tanwin. Dia tidak menerima tanwin dan karena dia mamnu' minas sarfi. Ya. Dari sisi ilmu bahasa Arabnya. Maghaliq lawan dari mafatih. Kalau maghaliq penutup, kalau mafatih pembuka. Ya. Kemudian lanjut kita ke kata fatuba. Tuba. Ta, alif, ba, kemudian alif maksurah. Ya berumah alif. Ya yang bentuknya alif. Alif yang bentuknya ya. Fatuba. Kata para ulama, arti tuba husna. Ya. Husna, kebaikan. Au khairan. Wa huwa minat tayyibi. Asalnya dari kata at-tayyib. Ya. Aisyun tayyibun. Maksud dari tuba, kehidupan yang baik. Ada yang menafsirkan bahwa tuba adalah pohon di surga. Pohon di surga. Intinya pohon yang indah, yang buahnya lezat, tetapi terletak di dalam surga. Ala kulli hal, tuba maknanya adalah kebaikan-kebaikan. Di dunia kehidupan yang baik, di akhirat tentu pohon yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuk orang-orang yang dijanjikan. Di sini dijanjikan tuba untuk orang yang di tangannya diletakkan oleh Allah kunci-kunci kebaikan. Kemudian wailun. Lawan dari tuba, wail artinya al-huznu wal halak wal masyaqqatu min al-'adzab. Al-huznu wal halak dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits li Ibn Al-Athir menjelaskan makna wail, al-wailu wa wailun, ya, bahwa maksud dari wail dalam hadis ini adalah al-huznu, kesedihan, wal halak, kebinasaan, wal masyaqqah, dan kesulitan, kesusahan dalam menerima azab. Ketika menerima azab. Tentunya kalau di dunia kesempitan hidup. Kalau di akhirat siksa neraka. Ya. Wa kullu, masih berkata Ibnu Al-Athir, wa kullu man waqa'a fi halkatin da'a bil wail. Terkadang orang yang terjerumus kepada perbuatan yang membinasakan, dia kecewa. Dia kecewa, dia menyesal, lalu dia mengutuk untuk dirinya sendiri. Ya wail. Ya waili, ya waili. Kata orang Arab. Celakalah aku. Atau subura dalam Al-Quran. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Fasawfa yad'u subura. Subura. Ya. Subura adalah celaka. Sudah masuk waktu salat Isya, silakan dikumandangkan azan dan mari kita dengarkan dengan baik kumandang azan dan mengikuti tuntunan terkait dengan kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasil TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Semua itu karena rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian karena kerjasama yang luar biasa, partisipasi yang luar biasa dari Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, yang hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tahu dalam partisipasi Anda yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala wujudkan sebuah niat yang luar biasa dari pencapaian pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan asrama untuk para santri yang belajar di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tidak terasa setelah sekian lama kita berpartisipasi, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Lantai dasar, yaitu basement daripada masjid, alhamdulillah secara struktur sudah selesai, dan sebahagian ruang telah dijadikan tempat sholat dan aktivitas-aktivitas belajar agama. Para santri belajar di dalam masjid, kita melakukan majelis ta'lim, kita melakukan tahfiz Al-Quran, tahsin Al-Quran dan yang lainnya. Itu sudah berjalan lebih daripada 2 tahun, walillahil hamd. Akan tetapi proses pembangunan masih terus berlangsung, ma'asyarul muslimin wal muslimat, dan kita masih membutuhkan partisipasi antum, menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita untuk pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan pembangunan asrama untuk tempat para penuntut ilmu belajar ilmu agama di markas. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, setelah kita pelajari tentang makna kata-kata yang asing di dalam hadis tadi seperti mafatih, maghaliq, tuba, wail. Sekarang kita lihat bagaimana uraian para ulama terhadap hadis ini. As-Sindi rahimahullah di dalam hasyiahnya untuk Sunan Ibnu Majah, As-Sindi punya hasyiah An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ia mengatakan, mensyarahkan makna inna minan nas mafatiha lil khairi, mafatihu lil khairi, atau mafatiha lil khairi. Ia mengatakan maksudnya adalah
Kunci-kunci kebaikan maksudnya adalah anna Allah Ta'ala ajra ala aidihim fatha abwabil khairi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan atau memudahkan melalui tangan-tangan mereka perbuatan atau pintu-pintu kebaikan. Jadi mudah mereka melakukan berbagai macam kebaikan. Dijadikan oleh Allah mereka alat sarana terbukanya kebaikan-kebaikan. Kata As-Sindi, kal ilmi, seperti ilmu. Orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci kebaikan, dimanapun dia berada dia menyebarkan ilmu. Ya. Wassalah ala nas, menyebarkan kemaslahatan terhadap manusia. Bukan justru sebaliknya. Membodoh-bodohkan manusia atau menyebarkan kerusakan di tengah-tengah manusia. Orang yang ini, yang Allah jadikan di tangannya atau dijadikan sebagai kunci-kunci kebaikan, maksudnya adalah di tangannya seakan-akan ada semua kunci yang membukakan kebaikan kepada semua orang, kepada banyak orang. Hatta ka'annahu mallakahum mafatihal khairi wa wada'aha fi aidihim. Seakan-akan pintu-pintu kebaikan itu kuncinya ada di tangan dia. Sehingga dimanapun dia berada dia buka sehingga orang masuk dan melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kata Sindi rahimahullah. Ya. Begitu juga diuraikan oleh As-San'ani hadis ini di kitabnya At-Tanwir Syarhul Jami'is Saghir Suyuti, bahwa maksudnya adalah orang ay ja'alahu yusaqu ala aidihim min i'ta'i sa'ilin. Allah jadikan dia yang diberikan kunci kebaikan tadi digiring di tangan mereka. Jadi mereka fungsinya membawa orang banyak untuk mendapatkan kebaikan dari dia. Kemanapun, dimanapun, kapanpun keberadaan dan tempatnya, maka dia akan menyebarkan kebaikan. Seperti kata As-San'ani, min i'ta'i sa'il, seperti memberi orang yang meminta kebaikannya. Wa qada'i hajah, hajati muhtaj, menunaikan kebutuhan orang yang memerlukan. Nah, ini juga termasuk pintu atau kunci kebaikan. Wa irsyadu dhal, menunjuki orang yang kesasar. Menunjuki orang kesasar ini maknanya bisa jadi orang yang kesasar di jalan atau orang kesasar dalam agama, dalam mencari atau dalam jalan kebaikan. Ternyata dia berbuat keburukan, orang ini mengarahkan, menuntun, menasihati, membimbing orang yang kesasar dan sesat tadi ke jalan yang baik. Wa ta'lim jahil, termasuk juga menyebar atau kunci kebaikan, mengajarkan orang yang tidak mengerti, orang yang tidak tahu. Ya, wa abwabul khairi ghairu munhasirah. Pintu-pintu kebaikan tidak ada batasnya, kata As-San'ani di dalam syarah Al-Jami' As-Saghir As-Suyuti rahimahullah. Kemudian begitu juga tafsir As-Suyuti sendiri. Ya, dia juga menafsirkan dalam kitabnya Injahul Hajah bahwa mafatihul lil khairi, mafatih inna minan nas mafatiha. Lafaznya begini ya, tadi saya keliru membacanya. Inna minan nas mafatiha lil khairi. Ya, bukan mafatihu tetapi mafatiha lil khairi. Yaitu isim inna muakhar. Karena khabarnya shibhu jumlah, yaitu jar wa majrur. Sehingga dimajukan. Inna minan nas mafatiha lil khairi. Kata Suyuti, maksud dari kunci-kunci kebaikan ini adalah, perhatikan, ar-rijalul ladzina sabbabahumullahu ta'ala li'ibadihi, orang-orang yang Allah jadikan di mereka penyebab-penyebab untuk hamba-hamba Allah yang lain dalam kebaikan.
wa bi'isalil khairi, dengan untuk menyampaikan kepada orang-orang tersebut kebaikan-kebaikan, min ahlil ma'rifah, dari sisi pengetahuan. Orang yang berilmu menyebarkan ilmunya, ini kunci kebaikan. Wal jihad, berjihad di jalan Allah. Wal riyasah, dalam mengurusi orang. Ya, mengurusi orang banyak dengan baik sesuai dengan tuntunan, ini kebaikan. Ya, wal riyasati fi dzalik al-amru lil anbiya alaihi salam thumma as-sahabah thumma li ghairihim min al-mujtahidin wal ulama waz zuhad wal arifin kama anna riyasata asy-syarri li iblis wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ini pernyataan As-Suyuti rahimahullah tentang makna kunci-kunci kebaikan. Intinya apa tadi? Di tangannya mereka dijadikan oleh Allah penyebab orang banyak berbuat kebaikan, apapun bentuknya. Ya, ada orang yang seperti ini, ada dan sangat banyak. Nah, kunci yang seperti inilah yang harus kita cari, yang harus ada di tangan kita. Kemudian pindah kita kepada makna maghaliq lisyarri, mafatih lil khairi, maghaliq lisyarri. Apa pula makna dari penutup keburukan-keburukan? Kata As-San'ani, yadfa'una al-khusumat wa yuslihuna bainan nas. Mereka yang menutup keburukan-keburukan, yaitu menghalang-halangi, membendung, mengkonter khusumat di antara manusia, berupaya untuk mendamaikan yang bertikai. Ini di antara contoh dari penutup keburukan-keburukan. Tidak membiarkan orang bertikai, justru berusaha menghentikan, menghalang-halangi, bahkan mendamaikan yang sudah terlanjur bertikai. Ini penutup keburukan. Termasuk lawan dari yang tadi, yaitu menyebarkan ilmu, berarti secara tidak langsung dia menutup kebodohan. Ya, menutup kebodohan. Dinukilkan juga perkataan ulama yang lain tentang makna hadis ini, tapi saya rasa sudah cukup kita pahami makna kunci kebaikan dan makna kunci pembuka kebaikan dan makna kunci penutup keburukan. Ya. Kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan, dan kita berharap kunci ini yang harus kita pilih dalam kehidupan kita. Jangan sampai dalam hidup ini kita salah pilih kunci. Yaitu bagian kedua dari hadis ini. Yaitu maghaliq lil khair, mafatih lil syarri, maghaliq lil khairi. Kebalikan dari yang pertama. Kalau pertama, mafatih lil khairi, maghaliq lil syarri. Yang kedua, mafatih lil syarri, maghaliq lil khairi. Apa makna untuk orang yang kedua? Yaitu penutup atau kunci-kunci penutup kebaikan, atau kunci-kunci pembuka keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Kata yang mensyarahkan Sunan Ibnu Majah dalam kitabnya Mursyid Zawil Hijah wal Haja ila Sunan Ibni Majah. Ya, Muhammad Al-Amin Al-Harari rahimahullah, dia mengatakan maksud dari orang-orang yang menjadi kunci keburukan, ini lawan yang pertama tadi ya, kunci keburukan dan penutup kebaikan adalah ulaika alladzina kanu mafatihus syarri kat tawaghid wa sanadidul musyrikin wa fir'aun wa Musa. Dicontohkannya orang-orang yang telah berlalu ya. Ya. Fir'aun Nabi Muhammad siapa? Abu Jahal di zaman Nabi Muhammad. Wa Fir'aun Ibrahim Namrud. Wa Fir'aun Musa, Fir'aun itu sendiri yang dikenal dengan Fir'aun. Ini semuanya di tangannya kunci-kunci penutup kebaikan. Penutup kebaikan. Tidak membiarkan tersebarnya kebaikan. Justru membuka keburukan-keburukan. Ya. Fa inna haula'il fara'ina, kata
beliau, sesungguhnya Fir'aun penguasa tadi menutup dari manusia pintu-pintu keimanan dan kebaikan dan membuka bagi manusia pintu-pintu kesyirikan dan hukuman-hukuman dari Allah seperti yang ditimpakan oleh Allah kepada bala tentara Fir'aun. Inilah makna dari kunci-kunci pembuka keburukan dan kunci-kunci penutup kebaikan. Tinggal kita pilih, mau jadi yang mana? Apakah kita mau jadi yang pertama, kunci-kunci pembuka kebaikan dengan berbagai macam jalur, berbagai macam cara yang tadi telah kita isyaratkan melalui uraian para ulama, penutup-penutup keburukan. Ya. Sebenarnya kalau sudah membuka kebaikan, itu otomatis keburukan akan tertutup. Tetapi Nabi menekankan orang yang ini, bukan sekedar membuka kebaikan, dia berupaya juga untuk menutup semua celah yang mengantarkan kepada keburukan. Sementara yang kedua, sebaliknya. Waliyadzubillah. Di tangannya kunci-kunci pembuka segala macam keburukan. Ya, membuka kepada kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, maksiat dan dosa besar. Itu dia yang melegalkan, dia yang memberikan celah untuk orang berbuat, dan sementara kebaikan dia berupaya menutupnya sehingga orang tidak bisa melakukannya. Lalu setelah Nabi mengabarkan, dan ini pasti, ini kabar dari Nabi bahwa manusia terbagi dua, dan ini pasti, ya, Nabi mendoakan tuba sudah kita jelaskan tadi. Maksudnya kata As-San'ani, ay yuqalu lahu dhalik au yuj'alu lahu at-tayyib minal 'aishi fid darain. Tuba maksudnya didoakan dia mendapatkannya. Didoakan orang yang kunci kebaikan di tangannya dan penutup keburukan di tangannya. Didoakan oleh Nabi tuba, atau diberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Orang yang membawa kunci kebaikan, membuka untuk banyak orang kebaikan-kebaikan, ya, dan menutup segala pintu keburukan. Didoakan oleh Nabi kehidupan yang baik, atau dijanjikan mendapatkan kehidupan yang baik. Sementara wawailun liman ja'ala mafatihah syarri ala yadayhi, liman ja'ala Allah mafatihah syarri ala yadayhi, itu untuk orang yang di tangannya pintu kunci-kunci keburukan, kunci-kunci pembuka keburukan dan kunci-kunci penutup kebaikan, didoakan dengan wail. Kata Sindi, al-wailu al-halak. Al-wail adalah kebinasaan. وذلك لأن الأول يشارك العاملين بالخير في الأجر والثاني يشارك العاملين بالشر في الوزر. Kata Sindi, kenapa yang tadi berbahagia? Karena dia yang membuka kunci kebaikan, sebanyak orang yang melakukan kebaikan dia dapat pahala. Sebanyak apa? Atau sejumlah orang yang melakukan kebaikan yang dia penyebabnya, dia akan dapatkan pahala. Kata Nabi, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada perbuatan baik, maka dia mendapat, atau dia seakan-akan pelakunya. Dia hanya sekadar mengarahkan, mengajarkan, menunjukkan. Dia tidak berbuat, tapi dia dapat pahala orang yang berbuat kebaikan yang diarahkannya tadi. Satu orang, berarti dia dapat pahala satu orang. Kalau dua orang yang ditunjukkannya, berarti dia dapat pahala dua orang, dan seterusnya. Ya. Sementara yang buruk, yang memiliki kunci pembuka keburukan-keburukan dan penutup kebaikan-kebaikan, ketika ada orang yang berbuat buruk karena dia bukakan kuncinya, berarti setiap yang berbuat keburukan tersebut dia dapat dosanya. Makanya didoakan oleh Nabi dengan wail, binasalah. Dan wail dalam hadis, dalam tafsir para ulama,
adalah wadin fi jahannam. Jurang di neraka. Jurang di neraka. Sudahlah di neraka, jurangnya lagi. Kalau tadi pohon di surga, tuba. Ya, ini di antara maknanya yang dijelaskan oleh para ulama. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad ibn Ali Al-Atyubi yang memiliki syarah yang mensyarahkan banyak kitab hadis termasuk Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya, dia mengatakan wa wailun ay halak, wail adalah binasa, artinya binasalah, liman ja'ala Allah mafatihasy syarri ala yadai ay bi an kana sababan, orang yang celakalah bagi orang yang Allah jadikan, letakkan kunci-kunci keburukan di tangannya. Maksudnya adalah ketika Allah jadikan dia sebagai penyebab-penyebab kekufuran. Dia mediatornya, dia fasilitatornya. Dia yang membukakan jalan, melapangkan jalan, melegalkan. Ya, karena dia yang penentu keputusan, dia yang melegalkan perbuatan-perbuatan kufur dan kemaksiatan, kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Atyubi, wal sababan lil kufri wal isyani wal batari wat tughyani wal bukhl. Ya, dia yang menjadi penyebab kekufuran, kedurhakaan, kesombongan, melampaui batas semena-mena dan kebakhilan. Wasu'il isyrah ma'al ikhwan, dan buruknya pergaulan dengan saudara-saudara. Bila dia yang mencetus, dia yang melegalkan, dia yang merumuskan, dia yang membukakan, memudahkan, maka wail baginya, kata Nabi, mendoakan kecelakaan, kebinasaan. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak uraian para ulama tentang makna hadis ini, ya. Ada yang mensyarahkan hadis ini, yaitu di kitab As-Sirajul Munir Syarhul Jami'is Shaghir, berbicara panjang lebar tentang kunci-kunci tadi, agar kita memahami apa maksud dari kunci kebaikan, ya, apa maksud dari kunci keburukan. Nanti kita tinggal pilih, dan jangan sampai salah pilih. Jangan kita nantinya berhak mendapatkan kata-kata wail dari Nabi. Ya, wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Jangan sampai. Ya, berupayalah untuk mendapatkan doa dari Nabi SAW, tuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ulama sekarang, ya, mengatakan wala syakka, ini di kitab Syarhu Sunan Ibnu Majah. Dia punya syarah Sunan Ibnu Majah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Dia punya banyak syarah kitab hadisnya, termasuk Sahih Bukhari. Rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, wa syakka anna al-ulama'a wal akhyara alladhina nafa'a Allahu bihim al-bilad wal ibada wa nasharu al-ilma wa kadzalika ad-du'atu wal mudu'ata wal du'ati wal muslihina wa ahlal amwalil ladzina. Ini luar biasa. Ini kesimpulan yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa paham apa yang dimaksud dengan mafatih lil khairi tadi. Kata beliau, tidak diragukan bahwa para ulama wal akhyar alladzina, dan orang-orang baik yang Allah berikan manfaat melalui mereka, melalui orang-orang baik-baik tadi, terutama para ulama dan yang lain-lainnya dari orang-orang yang baik imannya, yang baik akidahnya, yang baik ibadahnya, yang baik akhlaknya, yang mana Allah berikan manfaat kepada negeri dan kepada masyarakat di tangan mereka. Jadi di tangan mereka tersebar kebaikan, kesejahteraan, keamanan, ketentraman, dan yang lain-lain. Tidak diragukan bahwa mereka, para ulama dan orang-orang baik tadi, dan mereka juga nasyarul ilma, mereka menyebarkan ilmu, baik itu dengan mengajarkan atau menuliskan di kitab-kitab atau merekam. Ini termasuk yang menyebarkan ilmu, kan ahli ilmu saja.
yang merekam ilmu kemudian disebarkan ilmu tersebut dari ulama, maka ini juga termasuk wa kadzalika du'at. Ini du'at itu tidak lebih umum daripada ulama. Du'at yang mengajak berdakwah di jalan Allah dengan sesuai dengan ilmu yang mereka punya, wal muslihin, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Al muslih, sebenarnya dai itu adalah muslih. Setiap dai yang baik, setiap dai yang benar-benar berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi pasti muslih. Pasti muslih, yaitu yang melakukan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Wa ahlul amwal, perhatikan ini juga termasuk, dan dalam konteks pengumuman di awal tadi. Ya, himbauan untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, dalam hal menjadi kunci kebaikan tadi, termasuk orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya, memiliki rezeki yang melimpah. Alladzina yunfiquna amwalahum, yang mereka menginfakkan harta mereka fil masyari'il khairiyah, di proyek-proyek kebaikan. Tidak ada yang terbaik dari proyek kecuali masjid, yang melebihi proyek membangun rumah Allah. Yang rumah Allah itu difungsikan untuk menyebarkan ilmu, ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Makanya dia mengatakan wa ahlul amwal alladzina yunfiquna amwalahum fil masyari'il khairiyah walladzina yanfa'una an-nas bi syafa'atihim. Ini termasuk juga orang-orang yang memberikan memo, memberikan kata-kata belece, atau sebagai memberikan tazkiyah atau syafaat dengan kedudukan, dengan tingkatan mereka di masyarakat, sehingga bisa melapangkan kesempitan orang, memberikan syafaat. Ya, takunu a'maluhum qudwatun linnas, perbuatan mereka menjadi suri tauladan bagi orang banyak. Kata beliau di ujung, semua yang tadi, ulama, orang-orang yang baik, orang-orang yang menyebarkan ilmu dengan berbagai macam cara, para dai dan muslih, kalau dalam istilah kita penggerak dakwah, orang-orang yang bergerak di yayasan-yayasan dakwah yang benar, yang tegak di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, dan orang-orang yang memfungsikan hartanya dengan royal tanpa peduli seberapa yang telah mereka infakkan di jalan Allah untuk proyek-proyek kebaikan, dan orang-orang yang memberi syafaat kepada orang banyak dengan pertolongan, dengan tazkiyah, dengan yang lain-lainnya. Ya, dia disebabkan oleh kedudukan mereka di masyarakat. Kata beliau, fahum mafatihul lil khairi, mereka adalah kunci-kunci untuk kebaikan, wa maghaliqu lisyarri, dan penutup atau kunci-kunci penutup keburukan. Ini luar biasa kesimpulan dari semuanya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengetahui syarah para ulama tentang makna hadis ini, apa yang dimaksud dengan mafatih lil khairi, maghaliqu lisyarri, apa yang dimaksud dengan mafatih lisyarri, maghaliqu lil khairi, sekarang kita membahas tentang trik-trik, langkah-langkah untuk menjadi orang-orang yang di tangannya ada kunci-kunci kebaikan, pembuka kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Yang pertama, trik-trik atau langkah-langkahnya, yang pertama adalah al-ikhlasu lillah fil aqwali wal a'mal, untuk menjadi pemegang kunci kebaikan. Jadi jangan salah pilih kita kuncinya. Untuk tidak salah pilih, maka langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama apa? Al-ikhlasu lillah fil aqwali wal a'mal. Mengikhlaskan niat, tujuan, maksud untuk Allah semata dalam berbicara dan beramal. Jadi kalau kita kembalikan kepada menyebarkan ilmu tadi, mengeluarkan harta di proyek-proyek kebaikan-kebaikan, itu kalau tidak ditopang oleh yang pertama ini, maka kita tidak akan menjadi, siapapun juga tidak akan menjadi pintu-pintu atau kunci-kunci pembuka kebaikan, penutup keburukan.
Walau bagaimanapun harta sudah dikeluarkannya, tapi tidak ada ikhlas karena Allah, hancur habis semuanya. Faja'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ketika tidak ikhlas, kami kumpulkan semua yang mereka lakukan dari amalan, kemudian kami jadikan bagai debu yang berterbangan. Kenapa? Karena syirik. Karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razak, fa innahu asasu kulli khairin wa yanbu'u kulli fadilah. Ikhlas merupakan pondasi dari segala kebaikan dan mata air dari segala fadilah. Mata air, sumber mata air dari segala kebaikan dan keberkahan. Ikhlas. Apapun usaha kita, sebesar apapun atau sekecil apapun, bila ikhlas karena Allah, maka dia akan memberkahi, akan membukakan kebaikan-kebaikan untuk orang banyak. Yang kedua, langkah yang kedua untuk mendapatkan kunci yang pertama tadi, ad-du'a wal ilhahu 'ala Allah bitaufiqi lidzalik. Berdoa dan nyinyir meminta kepada Allah untuk diberi taufik agar mendapatkan apa? Kunci tadi. Karena dari Allah. Kunci itu Allah yang memberikan. Makanya tuba liman ja'alallah. Jadi kunci tadi bukan kita yang mengambilnya. Tapi kita hanya sebatas melakukan sarana-sarana, wasilah-wasilah, nanti Allah yang menyerahkan kunci itu ke kita. Ya. Maka yang kedua adalah berdoa, nyinyir meminta agar Allah memberikan kepada kita taufik untuk mendapatkan kunci pembuka kebaikan-kebaikan. Karena doa miftahun likulli khair. Sementara doa itu sendiri merupakan kunci segala kebaikan. Ya. Wallahu la yaruddu 'abdan da'a. Allah tidak akan menolak permintaan seorang hamba ketika dia meminta. Wala yukhayyibu mu'minan nada. Tidak akan mengecewakan seorang mukmin ketika orang mukmin tadi menyeru Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang ketiga untuk mendapatkan kunci mafatih lil khairi, maghaliqul syarr, yang ketiga al-hirsu ala talabil ilmi wa tahsilihi. Tamak, bersemangat terus dalam menuntut ilmu dan menghasilkan ilmu. Ilmu itu dihasilkan dengan cara menghafal, menelaah, mentadabbur, menganalisa, memutalaah, sehingga dia menghasil. Biqalbin aqul, kata Ibnu Abbas, dengan qalbu yang selalu berfikir. Ya. Fa innal ilma da'in ilal fadaili wal makarim. Karena ilmu itu sendiri merupakan pembawa kepada segala macam keutamaan dan kemuliaan. Hajizun anir radha'ili wal adha'im, dan menjadi pembatas, tameng, menghalangi dari segala kehinaan dan dosa-dosa besar. Yang keempat, di 7 ya. 7. Yang keempat, al-iqbalu ala ibadatillah wala siyamal faraid. Menghadap untuk selalu melakukan ibadah kepada Allah. Memperbanyak ibadah, memberikan seluruh jiwa raga kita kepada ibadah, terutama amalan yang fardu. Ini salah satu cara untuk memegang kunci kebaikan tadi. Kalau kita bermalas-malas melakukan ketaatan, terutama yang fardu, maka alamat kita tidak akan mungkin menerima kunci kebaikan. Tidak akan menjadi orang yang kemanapun, dimanapun dia berada, dia menyebarkan kebaikan. Ya. Al-iqbal ala ibadatillah wala siyamal faraid. Wa bi khassah as-salah, terutama ibadah salat. Yang fardunya, yang sunnahnya, fa innaha tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti dengan itu tertutup kita dari kemungkaran, dari kekejian, dan menutup yang lain, mengusahakan agar orang lain juga tertutup dari kekejian, perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, at-tahalli bimakarimil akhlaqi wa rafi'iha. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan luhur.
dan budi pekerti yang luhur. Akhlak ini kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, dia akan menyebarkan kebaikan. Akhlak yang mulia. Makanya kata Nabi SAW kepada Aisyah, maka di antara bentuk akhlak adalah ar-rifqu. Ar-rifqu apa itu? Berlemah lembut. Maka ar-rifqu fi syai'in illa zana. Kelemah lembutan tidak ada pada sesuatu pun kecuali akan menghiasinya. Wala nuzi'a an syai'in illa syana. Dan tidak dicabut dalam apapun kecuali akan menghinakannya, memburukkannya. Ini salah satu bentuk akhlak. Makanya Nabi SAW ketika mengutus dua orang sahabatnya, Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi SAW mengatakan, Bashira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Ini akhlak yang luar biasa. Ya. Berilah kabar gembira, jangan sampai memberikan kabar takut, mengancam, tidak. Berikan kabar gembira. Kemudian berikan kemudahan dan jangan mempersulit. Dan salinglah kalian mengalah dan jangan bertengkar atau bertikai. Wala takhtalifa. Tuntunan kepada da'i. Itu baru dua orang. Dua orang saja akan pasti terjadi perselisihan. Maka prinsip kaidah untuk menjadi akhlak, memiliki akhlak yang mulia itu yang dijelaskan oleh Nabi di dunia dakwah. Kalau dua orang saja seperti itu dikhawatirkan, bagaimana kalau 3, 4, 5, bahkan di suatu kota. Di kota kita ini, itu bahkan mendekati 50 yayasan. Di satu yayasannya sekian banyak yang menggerakkan yayasan tersebut. Andai prinsip-prinsip berdakwah ini tidak dipegang dengan baik-baik, akan berpecah. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Yang keenam. Kita agak cepat-cepat nih. Ya. Yang keenam, murafaqatul akhyari wa mujalasatus salihin. Di antara cara untuk mendapatkan kunci pintu pembuka kebaikan, ya, pembuka kebaikan dan penutup keburukan adalah bergaul selalu dengan orang-orang baik. Murafaqat al-akhyar. Ini luar biasa. Ya. Minimal mengkondisikan kita jauh dari keburukan, dari dosa dan kemaksiatan. Terpengaruh sehingga kita melihat mereka berbuat kebaikan, kita terpengaruh sehingga berbuat kebaikan. Belum lagi nanti kalau sudah terbiasa dengan mereka, akhirnya kita juga mempengaruhi yang lain. Murafaqatul akhyar wa mujalasatus salihin. Ya, duduk selalu mendekat dengan orang-orang saleh. Fa inna majalisahum tahuffuhal malaikatu wa taghshahar rahmah. Duduk bersama orang-orang saleh, orang-orang yang baik dinaungi oleh para malaikat. Diliputi oleh rahmat. Wal hadaru min majalisil asyrari wat talihin. Dan berwaspada dari majlis-majlis orang-orang yang jahat dan orang-orang yang talih, lawan dari saleh. Ya. Fa innaha muntanazzalus syayatin. Tempat berkumpulnya mereka itu turunlah para syaitan. Di sana banyak syaitannya karena bicaranya yang bukan-bukan. Ya, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ternyata bukan 7 ya. Ya saya lihat, salah lihat. Ada 9. Tidak apa-apa. Lebih banyak kan lebih mudah kita mengamalkannya. Semakin banyak amalan, semakin banyak pahala. Yang ketujuh, an-nushu lil ibad hala mu'asyaratihim wa mukhalatatihim yusghiluhum fil khairi wa bisughlihim fil khairi wa sarfihim anis syarri. Selalu memberi nasihat, menyebar nasihat kepada banyak orang ketika kita bergaul dengan mereka. Ini yang susah ini. Ini yang susah. Kadang segan. Ilmu segan ini yang membuat kita susah menyebarkan nasihat. Apalagi kalau yang melakukan pelanggaran itu orang yang lebih tua dari kita, yang lebih tinggi status sosialnya dari kita, segan kita. Padahal ini yang menyebabkan kita mendapatkan kunci pembuka kebaikan-kebaikan, yaitu an-nusulil ibad. Subhanallah.
kita melihat guru-guru kita benar-benar melakukan hal ini dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dia tetap akan memberikan nasihat kepada orang yang berbuat kesalahan. Saya sendiri melihatnya, termasuk yang menulis langkah-langkah ini. Tulisan ini adalah tulisan Syekh Abdul Razak, ya, yang saya bacakan tulisan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Luar biasa, kita tidak terlalu banyak, tapi ketika bersama beliau, dan beliau juga bercerita, ya, setiap ada di hadapannya orang berbuat kesalahan, pasti dia beri nasihati. Pernah satu ketika, mungkin perlu kita berikan contoh, dan juga termasuk pelajaran dalam kebijaksanaan ketika beri nasihat. Di salah satu salat, dia melihat ada bapak-bapak tua yang sujudnya lama sekali. Imamnya sudah duduk di antara dua sujud, sementara dia masih sujud. Kemudian ketika imam sudah mulai sujud kedua, barulah dia bangkit. Ya, baru dia bangkit dari sujud yang pertama. Lalu setelah selesai salat, beliau tidak membiarkan itu berlalu begitu saja. Didatanginya bapak tua tadi, lalu dia mengatakan, Pak, setelah salam, kemudian mengatakan, mendoakan juga, lalu mengatakan, tadi saya lihat bapak lama sekali sujudnya. Belum selesai dia, masih kata lama sujudnya dia ucapkan, bapak ini sudah kepanasan, dia sudah marah. Apa salahnya? Sujud kan disuruh lama, disuruh banyak berdoa. Ya, sebenarnya dia ingin menyampaikan nasihat, ternyata tanggapan pertama itu sudah mental. Tetapi dia cerdas. Inilah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, sebenarnya saya ingin mendoakan bahwa semoga doa-doa yang Bapak panjatkan di sujud yang lama tadi dikabulkan oleh Allah. Wah, mulai turun darahnya. Ya. Semoga doa-doa yang Bapak panjatkan tadi selama sujud yang lama tadi diterima oleh Allah. Ketika itu yang dipaparkan, dihadapkan, disampaikan ke dia, Bapak tadi mulai reda dan bahkan dia mulai menerima. Ya, terima kasih, jazakallah khair atas doanya. Lalu beliau setelah dia mulai hatinya terbuka, dia sampaikan kepada Bapak tadi. Ini cerita dia langsung. Sampaikan, sesungguhnya para ulama mengatakan bahwa mengikuti imam itu wajib. Ya enggak? Mengikuti imam salat wajib. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u, dan seterusnya. Mengikuti imam itu wajib. Malam-malamakan atau memperbanyak doa ketika sujud wajib atau sunnah? Sunnah. Sunnah. Mengikuti imam wajib, memperpanjang doa ketika sujud sunnah. Nah, sekarang mana yang kita dahulukan? Dia sendiri bapak tadi yang menjawab, oh iya ternyata. Berarti saya salah, karena dia sudah tidak lagi mengindahkan kewajiban mengikuti imam, karena imam sudah bangkit dari sujudnya untuk duduk di antara dua sujud, dan bahkan hampir sujud baru dia bangkit dari sujud pertama. Kan tidak mengikuti imam namanya. Sementara yang carinya adalah keutamaan berdoa ketika sujud. Yang sunnah didahulukan, sementara yang wajib dilalaikannya. Dia sadar sendiri. Lalu dia mengatakan jazakumullah atas nasihatnya. Ini salah satu contoh beliau benar-benar mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Selalu memberi nasihat. Ini yang harus kita lakukan. Apalagi guru ke muridnya, sesama santri, ya, untuk mulai menyuburkan atau memarakkan memberi nasihat antara sesama santri. Yang kedelapan, di antara cara langkah untuk mendapatkan kunci kebaikan tadi adalah tadzakkurul ma'adi wal wukufi baina yaday rabbil alamin. Selalu mengingat hari berbangkit. Mengenang, mengingat, memikirkan ketika berdiri tegak di hadapan Allah untuk dihisab oleh Allah. Itu harus diingat. Ya, itu harus diingat. Fayujazil muhsina bi ihsanihi. Ketika itu Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dengan kebaikannya, wal musi'a bi isaatihi, dan orang yang berbuat buruk dengan keburukan. Man faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu harus diingat. Ya. Di surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Terakhir, yang ke-9, sebagai langkah-langkah untuk mendapatkan kunci tadi,
Kata Syekh, wa imadu dzalika kullihi raghbatul abdi fil khairi wa fi naf'il ibad. Kunci tonggak dari semua itu yang dari 1 sampai 8 tadi, kuncinya agar mudah mendapatkan untuk melakukan yang 1 sampai yang 8 tadi adalah keinginan yang harus ada di dalam hati seorang hamba untuk berbuat baik. Itu yang pertama. Untuk dia pribadi harus semangat. Jangan dia hanya sekadar menginginkan orang untuk berbuat baik sementara dia tidak. Itu kunci tonggaknya, pokoknya dari untuk mendapatkan kunci pembuka kebaikan tadi, dia sendiri dalam tanda kutip doyan berbuat kebaikan, suka berbuat kebaikan, cinta kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, cinta memberi manfaat kepada orang lain. Itu dua ini kalau sudah ada, maka akan terbuka jalan-jalan untuk melakukan dari 1 sampai 8 tadi. Ya. Famata kanat raghbatu qa'imatan wan niyyatu musammamatan wal azmu akidan wasta'ana billahi fi dhalik wa atal umura min abwabiha kana biidznillah min mafatihil khairi maghaliqish syarri. Kalau sudah ada keinginan di dalam dada, niat untuk berbuat baik dan memberikan manfaat kepada yang orang lain, itu benar-benar terhunjam, azam yang kuat, lalu meminta pertolongan kepada Allah, lalu melakukan ikhtiar sebab-sebabnya, maka kata beliau, dengan izin Allah, kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan itu sudah pasti ada di tangannya. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita tentang jangan salah pilih kunci. Apa yang dimaksud dengan kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan, apa yang dimaksud dengan kunci pembuka keburukan dan penutup kebaikan, dan uraian-uraian para ulama tadi serta langkah-langkah untuk meraihnya telah kita sampaikan. Tentunya jangan lupa melakukan hal-hal yang tadi kita sampaikan dari cara-cara langkah-langkah untuk mendapatkan kunci. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang mafatih lil khairi maghaliq lisyarri. Waktu tersisa silakan untuk masuk ke sesi tanya jawab. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi kita mengenai kunci, jangan salah pilih kunci ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi bisa kita ambil ilmunya dan pastikan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang terkadang kita salah dalam melakukan atau membuka sesuatu bukan karena tidak punya kunci, tapi karena salah pilih kunci. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk dari jemaah. Kita bacakan terlebih dahulu, Ustaz. Izin Ustaz kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga dunia wal akhirat. Amin. Ustaz izin bertanya Ustaz, di luar tema ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apa kunci orang-orang yang bertakwa di dalam usaha? Kemudian yang kedua, apakah boleh kita memodali atau memberikan modal kepada orang dan dengan syarat hasil setiap bulan itu dari bisnis diberikan kepada kita 30 atau 40% dari hasil? Apakah ini akadnya diperbolehkan Ustaz? Syukron, barakallahu fiik Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Pertanyaan yang pertama, kunci orang-orang yang bertakwa bagi orang yang bertakwa dalam usaha. Ya, dalam usaha. Maksudnya usaha yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tentu takwa tadi. Kuncinya adalah merealisasikan hakikat takwa dengan sebenar-benarnya. Dengan al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah wa tarku ma'asillah ala nurin minallah khifata adzabillah. Seperti yang dijelaskan oleh Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala. Yaitu merealisasikan makna takwa yang ada pada dirinya, yaitu dengan mengerjakan ketaatan di bawah tuntunan agama, tujuannya mendapatkan surga.
meninggalkan maksiat sesuai dengan tuntunan agama karena takut ke neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu mempelajari sebut apa usahanya. Kalau dalam perniagaan tentu dia akan mempelajari hal-hal yang sesuai dengan tuntunan dalam hal perniagaan, perdagangan. Karena misalnya dalam jual beli itu ada hukum-hukum tersendiri. Dan itu merupakan realisasi dari takwa sebenarnya. Jangan sampai ada gharar. Sebagai seorang petani usahanya, maka dalam pertaniannya juga dia harus bertakwa. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang merusak ketakwaannya dalam usaha bertaninya. Dalam kepegawaian misalnya, seorang pegawai baik itu di pemerintah atau di swasta tentu mengikuti aturan-aturan main, akadnya bersama dengan pihak-pihak di mana dia bekerja, semuanya harus dilakukan dan ini semuanya kunci bagi mereka dalam menggeluti apapun yang mereka usahakan agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis yang disampaikan yang dibawakan oleh Imam Muslim tentang seorang petani yang merupakan wali Allah. Dia petani tapi wali Allah. Allah Subhanahu wa taala giring kepadanya sepotong awan untuk menyirami kebunnya. Hadis dalam Sahih Muslim. Diperintahkan oleh Allah malaikat untuk memotong awan untuk menyirami kebunnya. Perhatikan apa yang diperbuat. Setelah orang yang mendengar kata-kata tadi penasaran, apa benar ini? Diikuti ternyata memang awan yang disisihkan tadi itu benar-benar hanya untuk kebunnya saja. Tidak ada berlebih, tidak kurang juga. Lalu orang yang mendengar kata-kata tadi bertanya, kamu namanya siapa? Ternyata namanya benar sesuai dengan yang disuara di langit. Di awan tadi. Lalu ditanyanya, apa yang kamu lakukan di pertanianmu ini? Maka dia bercerita bahwa hasil pertanian saya itu, saya bagi 3. Yang pertama untuk makan tentunya, karena untuk cari nafkah untuk keluarganya. Kemudian yang kedua untuk melanjutkan pertaniannya sebagai benih. Yang ketiga, sepertiga yang ketiga itu dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, diinfakkannya. Inilah yang membuat dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, sukses dalam pertaniannya. Dan ini harus dicontoh sebagai pedagang, begitu juga sebagai apapun juga kita harus realisasikan makna-makna takwa dalam kehidupan kita. Adapun yang kedua, akadnya ini akad mudharabah. Ya, memodalkan seseorang harus ada akadnya. Dia memberikan modal dan yang satu pihak kedua sebagai yang mengusahakan atau mengembangkan modal yang diberikannya. Adapun bagi hasil tergantung kesepakatan mereka. 30% atau 40% dengan akad yang jelas, tidak ada gharar, tidak ada saling mengambil keuntungan dan merugikan pihak yang lain. Ya, bila benar begitu akadnya, ini termasuk dengan akad mudharabah wabillahi taufik. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Sepertinya banyak pertanyaan tapi masih berkisar seputar muamalah Ustaz. Kita bacakan pertanyaan berhubungan dengan tema ini Ustaz. Ada satu dari pemirsa Hasil TV. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah. Mau bertanya Ustaz, mengenai tema kita, apakah para demonstran yang mencoba mewakili aspirasi dan kekecewaan rakyat bisa dibilang menjadi pembuka kunci kebaikan untuk rakyat Ustaz? Barakallahu fiik. Kebaikan itu bila dilihat hasilnya. Bila dilihat hasilnya, kemudian sarana-caranya. Jadi baik itu bukan baik dalam penilaian manusia, tetapi harus sesuai dengan standar agama. Apapun bentuknya, apapun contohnya, tetapi itu kaedahnya. Yang baik, apa yang dikatakan baik oleh agama. Dari mulai cara, sarananya, tujuannya, dan memberikan hasil yang luar biasa. Apapun, baiknya ditanyakan tadi ataupun yang lainnya. Bila justru memberikan mafsadah dan caranya pun tidak ada sedikit pun rekomendasi dari agama, tentu kita tidak mengatakan baik. Karena yang baik itu yang dinyatakan baik oleh agama. Yang tidak dikatakan baik oleh agama tidak baik. Ya. Yang tidak dinyatakan baik oleh agama. Walau manusia semuanya mengatakan baik, berarti kalau kita menginginkan ridha Allah,
Tidak ada yang kurang dari aturan Allah. Allah sudah mengatur semuanya. Allah sudah mengatur semuanya. Nah ini yang kita harus ingatkan kaum muslimin. Kembali kepada agama. Pahami agama, pelajari agama, realisasikan, terapkan tuntunan agama dalam kehidupan. Pasti Allah akan memberikan solusi. Ingat hadis Nabi SAW. Nabi yang memberikan solusi. Nabi mengatakan, "Idza tabaya'tum bil'ina wa raditum bizar'i wa tabi'tum adnab al-baqar wa taraktumul jihad fi sabilillah sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta turaji'u dinakum." Allah, bila kalian sudah jual beli aina, salah satu bentuk riba, kemudian kalian ridha dengan perniagaan, dengan pertanian, sibuk dengan pertanian, peternakan, dan kalian fobi terhadap kata-kata jihad, benci terhadap syariat jihad, perperangan untuk menegakkan agama Allah, membela agama Allah, maka kata Nabi, ini bukan kata saya, kata Nabi SAW, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali ke agama. Balik ke agama. Terapkan tuntunan agama. Bagaimana berakidah, bagaimana beribadah, bagaimana berakhlak, bagaimana menyebarkan kebaikan dan tidak merusak kebaikan. Makanya para ulama membuat kaidah daf'ul mafsadati muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan atau mafsadah itu lebih didahulukan daripada mencari atau mendapatkan menghasilkan manfaat. Ada manfaat, tapi ternyata manfaat itu baru dihasilkan setelah mudarat banyak terjadi. Kekacauan, kesembrautan, maslahatnya dapat sedikit. Sementara kerusakan terjadi di mana-mana, ini dalam agama kita tidak ada tuntunannya. Bahkan bila ada dua mafsadah yang harus dilakukan, maka mafsadah yang lebih besar mafsadah yang lebih kecil harus kita lakukan untuk menghindar mafsadah yang lebih besar. Ya. Irtikabu akhaffud dararain. Ini kaidah dalam agama. Melanggar yang lebih ringan untuk menghindari yang lebih berat. Kemudian ketika ada dua maslahat yang bergabung, maka cari maslahat yang lebih besar dengan cara menghindari maslahat yang lebih kecil. Inilah tuntunan agama kita. Nah, silahkan dinilai kaidah-kaidah dalam agama ini, tinggal bagaimana kita menilai semua. Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini secara spesifik, tetapi itu gambaran tuntunan agama kita dan uraian para ulama. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Sepertinya ada pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu dan ilmu itu berkah dan bisa menjadi pahala jariah nantinya dan bisa juga menebus dosa. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Iya, salah satunya tadi syaratnya adalah ikhlas. Ilmu bila tidak ikhlas tidak berkah. Iya, apapun kegiatan dan perbuatan kita bila tidak ditopang di atas ikhlas, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Bahkan orang yang berilmu, bila dia berhasil dalam menuntut ilmu, tetapi tujuannya bukan karena Allah, maka justru dia nanti di akhirat orang yang pertama dihisab, kemudian diseret ke neraka. Waliyadzubillah. Hadis 3 orang yang awalun nasi yuqda yaumal qiyamah. Salasa, manusia yang pertama kali dihisab, diputuskan oleh Allah di hari kiamat, 3 golongan orang. Salah satu dari mereka adalah orang yang berilmu, yang menghafal Al-Quran. Kenapa ini? Karena syarat ikhlasnya tidak ada. Sehingga amalan yang baik itu, padahal amal yang sangat baik, tadi ternyata sia-sia dan bahkan menjadi bumerang, penyebab dia mendapatkan bencana dan petaka di akhirat. Kata Nabi SAW, summa yutrahu finnar, kemudian dicampakkan ke neraka. Waliyadzubillah. Jadi ilmu bila berkah dan kita ingin mendapatkan ilmu berkah, kemudian tentu akan mendapatkan pahala jariah, kemudian menjadi hal-hal yang lain ya. Itu syarat utamanya adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua
adalah ilmunya benar. Ilmunya benar. Dan ini yang perlu kita tekankan, dua syarat diterimanya ibadah kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah, mengikuti Nabi. Mengikuti tuntunan Nabi SAW. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi, itu yang kita pelajari. Mempelajari Al-Quran, hadis-hadis Nabi, memahami Al-Quran dan hadis sesuai yang telah dipahamkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Itu yang benar. Dan itu yang menghasilkan. Bila tidak, dia tidak akan menghasilkan keberkahan dan tidak akan memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kunci kebaikan tadi. Kemudian yang ketiga, mengamalkan. Jadi ikhlas, ilmunya sesuai dengan yang diwariskan oleh Nabi, kemudian diamalkan. Walaupun sesuai, ikhlas sesuai tapi tidak diamalkan juga tidak berkah. Tidak berkah. Kata para ulama dakwah, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla ubadil wathan. Seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, justru dia yang pertama disiksa sebelum penyembah berhala. Hati-hati, makanya ilmu itu tujuannya untuk diamalkan. Kata diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dikeluarkan oleh Abdul Razzaq di Al-Musannaf atau Ibnu Abi Syaibah di Musannafnya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hatafal ilmul amal. Ilmu itu selalu mengontak amalan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia ada di kita, maka dia selalu mengoneksi, menghubungi amalan kita. Mana amalan? Mana amalan? Kata Ali, in ajaba, jika amalan itu menyambut panggilan ilmu, maka berkah. Wa illa, jika tidak, irtahal. Ilmu itu pergi dari kita. Sekuat apapun hafalan kita, dia akan pergi. Tidak akan kuat sampai selama hidup kita hafal. Jangankan kita sekarang ini. Ulama-ulama dahulu, ulama hadis, itu ada di antara mereka yang mendapatkan nilai rapornya taghayyara bi akharah. Ada nilai rapor para ulama hadis itu di ujung usianya rusak hafalannya. Padahal mereka ulama-ulama hadis. Kita sekarang ini semuanya di luar kepala. Ya kan? Ya, tidak merasa rusak hafalan karena semua di luar kepala. Sehingga kita tidak mengeluh. Yang mengeluh yang selalu ada di hafalannya, sehingga kata Imam Syafi'i, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yu'ta li'asi. Pernah saya keluhkan kepada guru saya Waki' ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi rahimahullah, rusaknya hafalan saya. Lalu beliau mengingatkan saya, menunjuki saya agar meninggalkan maksiat, mengabarkan bahwa ilmu itu cahaya. Cahaya dengan maksiat tidak akan berjumpa, tidak akan bertemu. Cahaya Allah tidak akan bergabung dengan maksiat dan dosa. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk bagaimana ilmu berkah, ikhlas, sesuaikan ilmu dengan yang diwariskan oleh Nabi, yang dipahamkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Yang ketiga tadi apa? Mengamalkannya. Dan yang terakhir berdoa. Berdoa, semoga ilmu bermanfaat. Di setiap hari, setiap pagi, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta terus kepada Allah. Waffaqani Allah wa iyyakum jami'an lima fihi ridha. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustaz dan dijawab dari pertanyaan-pertanyaan kita semua bisa menjadi ilmu dan tambahan bermanfaat. Yang paling penting di pesan Ustaz kita tadi adalah diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita di kesempatan lain kita akan bersama guru kita kembali untuk menimba ilmu syar'i, dan semua juga dimudahkan kita untuk kembali di masjid kita ini dengan guru-guru kita yang berbeda. Barakallahu fiik, jazakallah khairan untuk ilmu dan juga waktunya. Jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah menyimak kita dari awal sampai akhir. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.